Baru Kaisang aja mereka sudah kepanasan dan gemetar. Pemilihan wali kota Depok nanti pasti sangat seru, penuh drama dan intrik. Akan ada banyak serangan-serangan ugal-ugalan, mengingat ada PKS yang sedang terancam posisinya. Di mana ada PKS, disitulah akan ada banyak kekonyolan yang terasa sangat, gimana ya, bikin geleng-geleng kepala. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Dominasi PKS di kota Depok tampaknya tidak membuat mereka tenang saat ada kandidat serius yang akan menantang kekuatan mereka. 20 tahun lebih PKS menguasai Depok, dan di rentang periode itu juga banyak yang bilang nyaris tidak ada kemajuan signifikan di kota Depok. Wali kota terus-terusan membuat kebijakan yang kadang lucu, kadang konyol, dan kadang menimbulkan kegaduhan. Terutama wali kota saat ini yang bernama M. Idris. Dulu pernah pamerkan lagu untuk diputar saat acara besar. Pernah juga membuat SD Pocin 1 terguncang karena akan digusur dan muridnya dipindahkan ke sekolah lain. Begitulah akibat PKS menguasai sebuah daerah. Nyaris lebih banyak ruginya daripada untungnya. 20 tahun berkuasa harusnya PKS santai saja karena kekuatan sudah lumayan kuat. Siapapun penantang mereka harusnya PKS santai sambil minum kopi. Tapi begitu mendengar isu Kaisang mau nyalon, PKS langsung kejang-kejang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kaisang bukan orang sembarangan. Memang dia anak kemarin sore dalam politik, tapi dia sudah terkenal di mana-mana, baik sebagai pebisnis sukses dan juga sebagai anak presiden. Popularitas, kesuksesan, anak presiden pula. Kekuatan inilah yang membuat PKS sedikit gemetar. PKS merasa zona nyaman mereka akan terganggu. Wilayah yang selama ini dikuasai berpuluh tahun terancam direbut pihak lain. Daerah basis PKS tidak banyak di negara ini. Kalau direbut, rasanya memang menyakitkan. Dominasi bakal makin kecil. PKS bakal jadi partai gurem dengan prestasi yang bikin sakit kepala. Banyak yang kejang-kejang, padahal kalau dipikir pakai logika, Kaisang baru terjun ke dunia politik. Dia ini newbie, masih pemula atau anak bawang. Seharusnya tak ada yang perlu ditakuti. Kalau diajak lomba bisnis, PKS boleh teriak ketakutan. Tapi dalam lomba politik, menguasai hingga 20 tahun harusnya bikin mereka santai. Saking paniknya, M. Idris bahkan mewanti-wanti Kaisang jika maju di Pilkada Depok 2024. Dia memberikan penjelasan bahwa warga Depok cerdas dan kritis. Jangan coba-coba jadi wali kota Depok kalau belum paham karakter kota Depok. Pokoknya dia minta Kaisang belajar dulu tentang karakter Depok. Mulai ada suara-suara untuk merebut Depok dari PKS karena Depok tidak merasakan kemajuan dibandingkan kota satelit Jakarta lainnya. Depok seperti ditahan agar tidak kemana-mana, atau mungkin sengaja ditahan supaya PKS bisa berkuasa lebih panjang dan lama. Karena bagi banyak orang, daerah yang dikuasai PKS justru banyak yang stagnan. Atau justru stagnan itulah yang membuat PKS bisa bertahan. Semua terserah kepada masyarakat Depok apakah masih nyaman dengan PKS atau sudah gerah dan butuh sebuah perubahan drastis. Ini sebenarnya menarik karena anak presiden mau nyalon melawan kekuatan PKS yang besar. Kalau Kaisang gagal, berarti PKS terlalu kuat dan masyarakatnya nyaman dengan kehidupan mereka yang sekarang ini. Kalau Kaisang menang, artinya masyarakat sudah sadar dengan akal-akalan PKS selama ini. Apalagi ada kegaduhan di SD Pocin 1 beberapa waktu lalu. Ini bisa menjadi momentum untuk meruntuhkan dominasi PKS. Yang paling lucu adalah muncul nama Buniyani yang juga ikutan komentari Kaisang yang mau nyalon. Dia menyindir dan bilang bahwa
Depok harus dipimpin oleh orang yang mengerti masalah Depok, bukan sosok yang tidak mengerti visi misi Depok. Yang memimpin Depok haruslah orang-orang yang soleh, bukan yang pelanga-pelongo. Saya rasa tidak perlu ada perkenalan tentang Buniyani karena namanya sudah terlanjur dikenal sebagai tukang edit video Ahok hingga bikin gaduh. Dan sekarang dia bergabung dengan Partai Umat sebagai wakil ketua umum. Join satu kelompok dengan Amin Rais. Bisa dibayangkan bagaimana watak Buniyani dalam politik. Nah, ketika Buniyani menyindir Kaisang, lantas ada satu pegiat media sosial bernama Helmi Felis. Bagi yang belum kenal, orang ini 11-12 dengan kelompok sebelah yang oposisi garis keras dengan pemerintah. Dia entah bercanda atau sedang halu mengatakan bahwa Buniyani sangat cocok menjadi wali kota Depok. Bagi Helmi, Buniyani lebih cocok memajukan Depok dibanding sosok yang belum mengerti soal visi misi. Coba pikirkan, seorang tukang bikin gaduh dibilang layak menjadi wali kota. Ini sangat menghina nalar dan akal sehat. Kenapa tidak sekalian duetkan saja dengan Amin Rais atau Novel Bamukmin? Kalau menurut analisis saya, memang agak berat bagi Kaisang masuk ke kandang harimau. Ada potensi menang, tapi potensi kalah juga sangat besar. Kalah mungkin bukan masalah, karena toh Depok sudah identik dengan PKS. Kalau warganya masih nyaman dengan PKS, berarti memang beginilah takdirnya. Tapi setidaknya mereka panik meskipun Kaisang masih hijau. Kaisang dibilang masih muda lah, bukan orang Depok lah, sosok impor lah, enggak paham visi misi lah, seolah mereka yang mengkritik sudah paling benar dan lebih baik, padahal mereka lebih bobrok. Memang melepaskan wilayah yang dikuasai itu sangat sulit. Ibarat dalam perang, wilayah direbut dan dikuasai pihak lawan, rasanya sangat menyakitkan. Tidak ada kekalahan yang lebih menyakitkan selain menyaksikan sesuatu yang digenggam selama berpuluh tahun lepas begitu saja. PKS pasti tidak rela dan akan melakukan apapun untuk bertahan. Bedanya, PKS ini punya banyak topeng dan bisa melakukan sesuatu yang beda untuk tetap menang. Partai satu ini memang lain dari yang lain. Kalau kalian pembaca setia Seward, pasti sudah tahu apa tujuan sebenarnya PKS bagi negara ini. Memang sudah saatnya meruntuhkan dominasi PKS satu persatu. Baru Kaisang aja mereka sudah kepanasan dan gemetar. Pemilihan wali kota Depok nanti pasti sangat seru, penuh drama dan intrik. Akan ada banyak serangan-serangan ugal-ugalan, mengingat ada PKS yang sedang terancam posisinya. Di mana ada PKS, disitulah akan ada banyak kekonyolan yang terasa sangat, gimana ya, bikin geleng-geleng kepala. PKS ini tidak akan jauh-jauh dari jualan agama, seolah pemimpin itu harus suci seperti mereka. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.